Ya, saat ini semua mata sedang tertuju ke Mahkamah Konstitusi. Bakal calon anggota legislatif harap-harap cemas menunggu seperti apa putusan MK tentang gugatan Undang-Undang Pemilu. Apakah terbuka, tertutup, atau mungkin tertunda? Kami akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan kuasa hukum pemohon sistem pemilu di MK tahun 2008 lalu ya, M. Soleh. Selamat malam, Mas Soleh. Malam Mas Indra. Lalu ada kuasa hukum pemohon sistem pemilu tertutup Sururudin. Selamat malam Mas Sururudin. Selamat malam, Saya Pak. koreksi Mas Soleh ini yang memohon waktu itu ya tahun 2000 Sebagai bukan pemohon. kuasa hukum. Oke. Nggak pakai kuasa, langsung sendiri. Langsung mohon ya. Dan nanti kita bicara hasilnya, ceritanya. Ada cerita lucu di situ ya. Lalu anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini. Mbak Titi, selamat malam. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Mas Soleh, Mas Suru. Malam Mbak Titi. Selamat malam. Oke, saya mulai dari Mas Soleh terlebih dahulu. Kenapa? Saya ketika membaca beberapa hal tadi ya, mengetahui Mas Soleh ternyata juga menjadi salah satu ahli ya yang hadir dalam persidangan. Enggak, bukan ahli. Kalau untuk kemarin kami menjadi pihak terkait. Pihak terkait. Kenapa menjadi pihak terkait? Sebab tentu saya sangat dirugikan Oke. ketika permohonan dari prinsipalnya Mas Sururi ini dikabulkan oleh MK. Sebab dulu itu tertutup menjadi terbuka Saat atau 2008, semi terbuka oke. tahun 2008. Menjadi kemenangan kami di MK kok tiba-tiba mau dikembalikan. Supaya tidak dikembalikan, saya menjadikan diri Posisinya sebagai pihak terkait. terkait. Nah, ketika kita baca perkembangan juga melihat besok akan dibacakan hasil putusan oleh MK hari Kamis, Mas Soleh menyatakan tetap yakin ini akan tetap sama, nggak ada yang berubah. Kenapa? Iya. Penjelasannya apa Mas Jadi Soleh? begini, saya tidak bicara soal isu politiknya, Iya. tetapi saya bicara soal isu konstitusional. Oke. Bahwa semi terbuka. Jadi begini Mas Indra, dulu yang kita gugat itu bukan tertutup. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 itu sudah semi terbuka. Oke. Jadi caleg itu kalau mau menang dia harus mendapatkan suara 30%. Betul. Kalau tidak mencapai 30%, kembali ke nomor urut. Nomor urut. Ya. Kan Bahkan begitu. 29% sekian Ya. tetap belum 30%. Oke. Kembali ke nomor urut itu 1. saja oleh MK dianggap inkonstitusional. Saya mau bacakan. Ini pendapat MK di dalam permohonan saya tahun 2008. Oke. Jadi MK mengatakan begini. Inkonstitusional karena bertentangan, ini yang dimaksud BPP ya, 30%, dengan makna substansi kedaulatan rakyat sebagaimana telah diuraikan di atas dan dikualifisir bertentangan dengan prinsip keadilan Oke. sebagaimana diatur di dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Ini tegas. Ini tidak bicara soal isu politik bahwa tertutup ada baik, ada buruknya, terbuka ada baik, ada buruk. Tidak. Tertutup, semi terbuka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Maka menjadi logika tidak masuk akal Kalau kembali ke tertutup. jika tiba-tiba MK mengatakan sistem terbuka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Oke. Tidak mungkin MK itu makan ludah yang sudah kadung dibuang mau dimakan lagi, itu nggak mungkin menurut Sementara padahal sifat putusan MK final mengikat ya. saya. Final mengikat. Artinya kalau berubah dengan atas putusan sendiri, dia yang tidak memfinalkan dan tidak mengikatkan jadinya. MK sendiri berarti ya. Saya mau ngambil contoh begini Mas Indra. 2 bulan lalu saya juga dikabulkan oleh MK. Ketika kami menggugat undang-undang kejaksaan, jaksa tidak berwenang mengajukan PK. Oke, ya. Itu aja dikabulkan, MK ini marah. Jadi kami mengajukan permohonan tanpa ada pemerintah dipanggil, tiba-tiba dikabulkan dengan berpendapat dulu sudah pernah diuji frase ini di dalam KUHAP. Maka menjadi tidak adil ketika itu masih dimasukkan di dalam undang-undang susulan. Ini pemerintah loh yang bikin, pemerintah dan DPR. Baik. Apalagi kalau sudah menjadi keputusan MK sendiri, masa mau dimakan lagi nggak mungkin. Sebelum ke Mas Surya menjawab, karena sudah siap-siap mau menjawab. Ke Mbak Titi juga, karena saya baca Mbak Titi juga sangat yakin besok itu tidak akan ada perubahan, tetap terbuka. Meskipun catatan Mbak Titi, kalau saya baca tidak salah, bisa dikoreksi Mbak Titi, bahwa mungkin besok MK tidak akan tanpa catatan. Maksudnya tidak akan dengan cek kosong begitu. Bisa dijelaskan tidak akan dengan cek kosong walaupun tetap terbuka ini Mbak Titi? Mbak Titi masih mute kayaknya ya. Oke, baik. Silakan. Pertama, kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi harus jelas dulu norma dalam undang-undang dasar yang dilanggar oleh pengaturan di dalam undang-undang.
Nah, kalau kita telusuri, tidak ada satupun norma di dalam Undang-Undang Dasar berkaitan dengan pilihan sistem pemilu DPR dan DPRD yang secara spesifik menyebut bahwa sistem pemilu itu adalah proporsional terutama dengan varian tertutup. Pasal 22E ayat 3 yang digunakan sebagai batu uji oleh Mas Suru dan kawan-kawan hanya menyebutkan bahwa peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik. Itu tidak bisa secara absolut atau eksklusif dimaknai sebagai sistem pemilu proporsional tertutup. Karena sistem pemilu yang peserta pemilunya partai politik bukan hanya proporsional atau sistem proporsional terbuka atau tertutup. Terbuka tertutup itu kecenderungannya peserta pemilunya adalah partai politik. Misalnya dalam sistem pemilu pluralitas mayoritas itu peserta pemilu untuk varian party block vote itu juga adalah seluruhnya partai politik. Dalam sistem pemilu campuran juga ada peserta pemilunya partai politik. Nah, di sini kami menganggap tidak ada isu konstitusionalitas. Jadi tidak Garis ada bawahnya itu kemudian ya, tidak ada isu ya. konstitusionalitas. Oke, lanjut Mbak Titi. Ya, nah itu yang pertama ya. Jadi tidak ada isu konstitusionalitas soal pilihan sistem pemilu yang sudah dibuat oleh pembentuk undang-undang. Karena memang kan yang diuji itu undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kalau dalam undang-undang dasarnya tidak ada isu konstitusi berkaitan dengan konstitusionalitas norma, ya tentu saja pilihannya adalah Mahkamah Konstitusi akan menolak permohonan ini dan menyerahkan kemudian pilihan sistem pemilu kepada pembentuk undang-undang. Tetapi saya mengapresiasi ya permohonan dari Mas Suru dan kawan-kawan karena dia membangkitkan kembali diskursus kita soal evaluasi atas sistem pemilu. Bagaimana kemudian kita akhirnya menyadari bahwa dalam pilihan-pilihan sistem pemilu itu tidak ada yang sempurna. Sistem pemilu proporsional terbuka bukan obat, bukan panacea bagi semua masalah hukum pemilu kita ataupun masalah penyelenggaraan pemilu kita. Ternyata juga ada problem-problemnya nih, Mas Soleh ya. Dan itu kita diskusikan. Nah, dalam hal ini Mahkamah saya kira juga tidak mau gegabah. Meskipun pilihan sistem pemilu adalah legal policy, kewenangan atau kebijakan hukum yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, tapi Mahkamah akan memastikan tidak akan ada pilihan yang sifatnya menyimpang, anti demokrasi atau melemahkan kedaulatan rakyat. Jadi Mahkamah saya memprediksi akan membuat rambu-rambu kepada pembentuk undang-undang, misalnya bahwa evaluasi terhadap sistem pemilu tidak boleh dilakukan tergesa atau terburu-buru, tetapi harus melalui proses deliberasi yang terbuka, yang difikirkan secara komprehensif, melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatoris, dan secara konsisten memenuhi elemen-elemen atau variabel teknis yang dibutuhkan dari sistem pemilu, termasuk juga dukungan penegakan hukum, dukungan penyelenggara pemilu yang berintegritas, dan saya kira Mahkamah mungkin akan mengingatkan soal demokratisasi internal partai. Karena sebenarnya pilihan sistem itu hilir. Hulunya adalah pada demokrasi partai. Sistem pemilu apapun bisa menjadi anti demokrasi kalau partainya tidak demokratis, mau terbuka sekalipun. Walaupun dalam pilihan sistem terbuka, veto rakyat itu lebih aksesibel ya di dalam ikut misalnya mengkoreksi pilihan-pilihan partai. Baik, Mbak Titi, kita tahan dulu di situ ya. Rambu-rambu yang kemudian akan dimasukkan, tapi kemudian prediksinya tetap terbuka berarti ya Mbak Titi ya? Jadi tidak akan ada perubahan untuk sistem pemilu 2024 karena alasan tadi ya, legal policy, dan yang kedua secara teknis tidak memungkinkan perubahan sistem di tengah gelanggang kompetisi yang sudah berjalan setengah atau separuh dari proses yang sudah berlangsung. Mas Surudin akan menjawabnya setelah jeda ya. Kami akan lanjutkan perbincangan ini setelah jeda berikut ini. Baik, saya ajak Anda sekarang untuk mendengarkan argumen dari Mas Surudin, kuasa hukum dari pemohon untuk sistem tertutup ya, dalam sistem tertutup. Saya sedikit garis bawahi sedikit. Kalau dari Mas Soleh tadi yakin prediksinya ini akan tetap nggak akan berubah, tetap dengan sistem proporsional terbuka ya. Karena waktu itu yang dimohonkan, diujikan itu adalah ketika semi terbuka ya, itu aja disebut inkonstitusional. Sementara Mbak Titi tadi dari sisi keyakinan bahwa ini tidak akan berubah, tetap sistem proporsional terbuka, karena memang tidak ada isu konstitusionalitas di situ. Itu adalah legal policy, nanti diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Kalau Anda melihat sendiri penjelasan itu, apakah juga jangan-jangan memang tetap terbuka ini? Iya. Jadi menjawab pertanyaan Bapak terkait dengan ini, kan saya juga menjawab sekaligus apa yang disampaikan dari Habibur Rahman, Mbak Titi Anggraini, Zainal Arifin Mokhtar, dan Pak Soleh sekaligus. Jadi
apabila kita stick pada ini open legal policy, harusnya apa yang diuji oleh Pak Soleh nomor 2224 tahun 2008 itu juga harusnya open legal policy. Ternyata Mahkamah Konstitusi sendiri itu memutuskan, artinya mengenai sistem pemilu atau aturan mengenai pemilu itu bukan mengenai open legal policy, bahwa Mahkamah Konstitusi bisa menguji apapun yang ada terkait dengan pemilihan umum. Ini terkait dengan apa yang menjadi kewenangan MK sesuai pasal nanti dijawab Mas Soleh nanti ya. 4C ayat 1 itu. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi konstitusionalitas dari ini itu juga menjawab dari Mbak Titi tadi. Ini jelas, ini undang-undang, norma yang berlaku, batu ujinya jelas. Pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Itu salah satunya. Terkait itu juga ada pasal-pasal yang lain, misalnya pasal 19, pasal 18. Yang utama tadi soal pasal sebelumnya tadi adalah bahwa peserta pemilu itu adalah partai politik. Itu pasal kan yang di batu 22E ujinya ayat kan ya. Ya, Jan. Ini kan dari pasal yang diuji oleh Pak Soleh ini itu juga beda dengan kita. Kita menggunakan pasal mengenai pemilu. Pada saat Pak Soleh itu mengenai terkait dengan kewarganegaraan dan hak asasi manusia pasal 27 dan pasal 28 UUD 45. Itu berbeda dengan sistem pemilu atau bab mengenai pemilihan umum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Jadi menjawab tersebut, jadi ini sangat berbeda dengan permohonan Pak Soleh. Ini antara kita mengenai pemilu dan Pak Soleh mengenai kewenangan warga negara dan hak asasi manusia dalam pemilu. Jadi inilah perspektif yang menurut saya Mahkamah Konstitusi itu bisa menguji ini. Ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2020 dan 2013 mengenai ada living constitution. Mahkamah Konstitusi bisa menguji lagi suatu undang-undang. Bisa. Walaupun ini sebagai orang yang misalnya awam ya melihat, dulu kan MK sudah memutuskan seperti ini. Apa bisa kemudian diuji MK memutuskan yang berbeda dari putusan sebelumnya? Ya, menjawab hal tersebut, undang-undang yang diuji Pak Soleh, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Undang-undang kita 7 beda maksudnya. Beda. Nah, oleh karena itu, ini kan pasalnya berbeda, undang-undangnya berbeda, batu ujinya juga berbeda, sehingga kita fokus pada ini sistem pemilihan umum yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Sebentar. Gitu. Undang-undangnya berbeda, pasal yang menjadi batu ujinya berbeda, tapi pada akhirnya produknya kan sama soal sistem pemilu. Iya, jadi produk yang dihasilkan memang sama, mengenai hal yang sama, tapi aturannya kan berbeda, norma yang berbeda, itulah yang kita uji. Jadi normanya berbeda, Mas Indra, tetapi rohnya masih sama. Ini yang sama. Inilah yang kita uji lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi sendiri. Masalahnya bisa nggak walaupun rohnya sama? Bisa diuji, tapi nggak ada larangan. Tetapi untuk dikabulkan menurut saya kok 99,9. Nggak, itu kan kemungkinan. Tapi boleh nggak putusannya berbeda? Nah, kalau putusan berbeda, Mahkamah Konstitusi pernah punya pengalaman tersebut. Dia menguji undang-undang walaupun ada undang-undang yang akhirnya dibuat baru, boleh menguji lagi dengan batu uji yang berbeda. Ini kan ada di hukum acara Mahkamah Konstitusi. Ini benar, yang disampaikan Pak Soleh benar. Tetapi ketika MK ini mengabulkan, yang dulu mengatakan tertutup, semi terbuka itu inkonstitusional, melanggar kedaulatan rakyat, kok tiba-tiba dirubah. Sistem terbuka itu bertentangan juga dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang tidak mungkin menurut saya. Ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi. Tetapi begini, yang diuji oleh Pak Sururi ini kan menurut saya argumentasinya itu bukan argumentasi konstitusional. Misalnya bahwa sistem terbuka ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal 22E ayat 3. Padahal di dalam ayat 2 mengatakan bahwa pemilu legislatif itu memilih anggota DPR, memilih anggota DPRD, bukan memilih partai politik. Sudah selesai. Jadi kayak gini, harusnya kita tafsirkan. Jadi begini, ini kan pengujian yang diuji oleh Pak Soleh saat itu menggunakan pasal 27 dan pasal 28 yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi di permohonan tahun 2008. Itu di permohonan kita ini Pak berbeda, Suri, sangat berbeda. Jangan membahas begini. itu. Sudah selesai. Ini beda undang-undang. Karena ini perspektifnya sangat berbeda. Dia kepentingan warga negara. Saya kepentingan bahwa ini secara menyeluruh mengenai permasalahan pemilu. Ya, sama dong, begitu. Saya pun kepentingan bangsa. Jadi begini, itu. oleh karena itu, dalam persidangan ini sangat menarik bagi Mahkamah Konstitusi dan bagi publik juga, sehingga ada sekitar 17 pihak terkait untuk ikut serta dalam pemilihan ini. Karena apa? Kita membicarakan sistem pemilu untuk dikoreksi apa yang terjadi dalam pemilu 3 kali terakhir setelah tahun 2009. Ini membuat banyak permasalahan, begitu loh. Oleh karena itu, ini kan saya mau menjawab salah satu isu yang diangkat soal money politik misalnya. Bagi saya money politik nggak ada urusannya dengan demokrasi.
ini soal perilaku. Bangsa ini apa sih yang nggak dikorupsi? Bansos dikorupsi, Al-Quran Jadi nggak ada hubungannya sama sistem? Nggak ada. Tertutup juga tidak menjamin itu bersih. Wah, Bisa jadi oligarki duitnya malah ke ya? oligarki kan Iya, begitu. iya, iya. Makanya Jadi kan nggak ada argumentasi masalahnya yang begini loh. konstitusional. Setelah tahun 2009 ini kan terkait dengan kepentingan dari Partai Demokrat saat itu. Karena kan ada 3 Nggak calon ada dari anggota kaitannya. Demokrat. Begitu Saya loh. caleg PDIP Ini kan ada waktu itu. PDIP. Ya. Lah, Caleg PDIP nggak ada kaitannya dengan Demokrat. Makanya kan ada kepentingan terkait dengan kualitas elektoral saat itu. Kan kita jelas kepentingan siapa gitu loh. Oleh karena Berarti itu sekarang kepentingannya PDIP gitu? Ini bukan, ini kan Enggak menghasilkan dong, nggak suatu ada sistem itu. yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi ideologi bangsa kita. Begitu loh. Jadi apakah sistem yang diubah Bukan, ini? bukan. Nggak sampai kita bicara nggak soal menjadi sampai ke ideologi. Ini kita bicara teknisnya ya. Iya, iya. Maksudnya itu ya, hanya awam aja melihat nih. Ketika nanti jalannya bisa kanan kiri dan lain sebagainya. Tapi kan orang akhirnya melihat dulu diubah MK dengan apapun ininya MK kan pada saat itu dari semi terbuka menjadi terbuka. Betul. Kan? Kemudian sekarang di ini apapun caranya jalannya batu ujinya intinya kan maunya kan sistem tertutup. Tertutup. Ini tuh bagaimana ya kemudian posisi MK-nya maksudnya begitu. Makanya ini kan pasal 24C ayat 1 di mana MK itu diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar untuk menguji undang-undang terhadap Oke. Undang-Undang Dasar. Iya, Ini iya. jelas ini permasalahan konstitusi. Jadi tidak ada hubungannya, ini bukan masalah konstitusi. Apalagi yang kita uji adalah undang-undang. Oke, kita tahan Undang-undang dulu ya. pemilu, Kita begitu tahan dulu loh. nanti kita ke Mbak Titi bahwa isu konstitusionalitasnya ada. Sangat jelas. Ada Mbak Titi, menurut nanti saya. saya minta Sangat ke Mbak jelas, Titi ya. sangat jelas. Kita akan break terlebih dahulu, kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Saya sekarang ke Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi dijawab loh tadi oleh Mas Sururudin bahwa isu konstitusionalitasnya jelas ada. Batu ujinya yang tadi disebutkan memang pasal 22 ayat 3 ya. 22E. 22E ayat 3. Iya. Bagaimana Mbak Titi? Ya. Ya, pertama kalau terkait dengan Mahkamah Konstitusi, betul Mahkamah Konstitusi juga bisa berubah pendirian hukumnya. Kami merasakan beberapa kali di dalam pengujian yang kami lakukan soal model keserentakan pemilu ataupun juga soal mantan terpidana ya di dalam pencalonan pemilu. Ya, ya. Tetapi terkait Berarti dengan bisa sistem ya? pemilu ini harus dilihat keberlanjutan sikap Mahkamah Konstitusi dan konsistensi Mahkamah Konstitusi setelah pengujian yang dilakukan oleh Mas Soleh dan kawan-kawan. Setelah tahun 2008, Mahkamah Konstitusi itu tidak pernah memutuskan pilihan variabel sistem pemilu sebagai domain dari konstitusionalitas dalam pemaknaan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah selalu menempatkan variabel teknis dari pilihan sistem pemilu. Variabel sistem pemilu itu ada banyak, Mas Indra. Dari mulai besaran daerah pemilihan, lalu kemudian metode pencalonan, metode pemberian suara, electoral Ya. formula, kemudian juga ambang batas parlemen, ambang batas pencalonan presiden, termasuk model keserentakan. Semua yang tadi saya sebutkan setelah 2008 itu selalu ditempatkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pilihan hukum atau legal policy yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Putusan soal parliamentary threshold, putusan soal pencalonan ambang batas pencalonan presiden, dan yang Baik. terakhir putusan soal model keserentakan pemilu. Nah, itu yang pertama. Walaupun bedanya di eranya Mas Soleh ini, Mas Soleh ingin meneguhkan sistem proporsional terbuka dengan pendekatan teori keadilan. Itu yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, yang sekarang yang ingin dilakukan oleh Mas Suru ini adalah mengajak masuk Mahkamah Konstitusi di dalam variabel sistem pemilu yang sebenarnya pada level ketiga, layer ketiga, sangat teknis sekali. Yang bahkan di negara-negara seperti Brazil, Uruguay, yang di konstitusinya secara spesifik menyebut bahwa sistem pemilunya adalah proporsional, pilihan terbuka atau tertutup, itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi kalau kita belajar soal Tidak sistem masuk ke pemilu, teknis ya? Oke. betul, langsung memaksa MK menerjemahkan pasal 22E ayat 3 sebagai masuk kepada layer ketiga sistem pemilu setelah misalnya jenis sistem pemilu, lalu kemudian variannya dan kemudian variabel teknisnya. Itu rasa-rasanya jauh sekali Tapi dari waktu Mas Soleh dulu isu tidak masuk ke teknis ya waktu itu ya? Enggak. Putusannya ya, tidak masuk ke teknis. Soal keadilan tadi ya? Iya, bahwa Betul, sistem iya, betul. tertutup itu tidak berkeadilan karena mengurangi hak yang nomor 10, nomor 7 yang paling diuntungkan nomor 1. Bukan semi terbuka. Lah ya semi terbuka itu. Terbuka itu 2008. Kan tetap posisinya Maksudnya kan yang semi terbuka diuntungkan. aja tidak berkeadilan apalagi tertutup Apalagi yang maksudnya. tertutup. Begitu. Kan itu loh. Ya, Jadi silakan Mas Sururudin. jadi
di putusan dari Pak Soleh nomor 2224 itu jelas bahwa ini melanggar pasal 27 dan 28. 27 itu mengenai warga negaraan, mengenai warga negara yang boleh dipilih memilih. 2008 mengenai kepastian hukum untuk mendapatkan hal yang sama, dan ini untuk menguji pasal mengenai sistem pemilu di Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 terkait dengan Pak Soleh. Ini sangat berbeda dengan apa yang kami uji. Kita tidak menggunakan pasal tersebut. Pasal 27 kita gunakan. Kalau Kita menggunakan undang-undangnya sama, kita Lanjut dulu. bicara gini. undang-undangnya nggak sama. Makanya dengerin dulu. Makanya ini kan hal yang berbeda. Ini kita bicara mengenai pemilu secara sistematik. Ini pemohon kita juga ada dari orang yang pernah mendirikan partai politik, orang yang pernah ikut serta dalam pemilihan DPRD, warga negara, ada guru, ada aktivis. Jadi ini lebih kompleks. Pada saat 2008 itu hanya kepentingan orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR, DPRD. Jadi Tapi kalau kritik Mbak Titi tadi bahwa Mas Suru itu mengajak MK masuk ke level teknis yang harusnya itu adalah ranah pembuat undang-undang atau kita tidak undang-undang. bicara level teknis atau level hal yang dianggap teknis oleh Mbak Titi. Ini adalah level undang-undang. Ini jelas bahwa di Undang-Undang Dasar 45 bicara MK menguji undang-undang. Masalah teknis atau tidak teknis itu kan penerapan dari norma yang dibuat oleh DPR. Norma inilah yang kita uji sesuai dengan kewenangan Mahkamah pasal 24C ayat 1. Ini juga menjawab dari apa yang disampaikan oleh Habibur Rahman di DPR bahwa ini MK dan DPR itu sejajar begitu loh. Jadi dia bisa menguji apapun yang dibuat oleh DPR. Kita bicara besok, kami kan tadi prediksi kenapa Anda yakin tetap dari persidangan itu apa indikasinya? Nanti sebelum ke Mas Soleh dan Mbak Titi. Jadi indikasi pertama adalah ini begitu antusias dari Mahkamah untuk menerima apa yang kami sampaikan dalam permohonan mengenai permasalahan-permasalahan terbaru dari 2009 sampai sekarang. Jadi terkejut-terkejut gitu. Iya, misalkan kan ini permasalahan pemilu yang sangat liberal, sangat individualis, yang hanya mementingkan orang per orang, tidak bicara mengenai program partai, program pembangunan. Orang hanya sampai pada tahapan yang sebenarnya itu bukan tujuan dari pemilu, tapi pemilu secara kontrol terhadap integrasi bangsa, pembangunan ke depan itu justru tidak dibicarakan. Inilah yang kita sampaikan. Saya yakin Mas Soleh tetap pendirian sama seperti yang pertanyaan pertama tadi, indikasi ini tetap akan tidak berubah. Begitu juga Mbak Titi. Sayang sekali waktu kita habis ini Mbak Titi. Tapi satu kalimat saja bagi saya yang terpenting di dalam pemilu adalah tugas KPU, Bawaslu mengkampanyekan supaya politik uang itu diminimalisir. Baik, kita nantikan besok ya hasil putusan. Mbak Titi, terima kasih atas waktunya Mas Soleh dan Mas Soleh telah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat malam. Selamat malam. Ya.